setelah pandemi ini masyarakatnya udah mulai apa namanya ya, kebahagiaan kelihatan. Apa namanya itu? Euforia. Di mana-mana banyak berkumpul segala macam. Di taman. Yang biasa nggak berkumpul, yang biasanya sendiri menikmati sendiri, tiba-tiba berkumpul, dia selfie, tag, kirim. Ternyata bahagia itu sederhana. Oh iya. Bentar. Kita sapa pemirsa. Oke. Bentar Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu ya Pak Haji ya. Iya. Pak Ustadz, Pak Haji, saya tuh sering sekali dengar Pak Ustadz kata-kata ini ya, kata-kata dari dulu sering itu dari dulu Pak Haji, terutama di tempat kerja. Suka-suka teman itu ngomong gini Pak Ustadz, Bang Haji ya, bos, apa itu namanya, bahagia itu sederhana kok. Loh emang kenapa? Anggar wis iso ngopi karo ngudut bahagia. Itu saya tuh lama mikir itu ya, tak coba gitu kan di rumah ngopi ini, katanya bahagia nih, saya coba itu bahagia ngopi itu, tapi pikiran tuh kemana-mana gitu loh. Banyak pikiran loh, kok bahagia tapi kok pikirannya ruwet gitu. Mikirnya ruwet, macam-macam yang dipikir, kerjaan lah, istri kadang-kadang gitu ya Pak Ustadz ya. Terus ada teman punya mobil, punya rumah. Bahagia itu sederhana bro, yang penting rumah ada, istri ada, wis bahagia. Oh ya, oke. Nah, saya coba juga itu Pak Ustadz, Bang Haji ya. Mobil ada, tak pikir kok nggak bahagia ya? Karena apa? Pikirannya tuh gini, besok ini nyamsat mobil. Jadi bahagia tuh nggak pernah saya dapat seperti yang teman-teman sampaikan itu. Nah, seperti itu Bang Haji. Jadi saya berpikir sebenarnya nih Pak Ustadz, bahagia itu ada nggak sih? Karena kalau dari slogan itu ibadahnya di mana itu? Saya kadang-kadang mikir, ya nggak Bang Haji? Iya benar. Pernah kan kayak dengar kayak kata-kata gitu kan? Benar. Kadang walaupun makan nasi sama garam, tapi kalau nggak punya utang itu bahagia. Nggak punya utang. Nah, makanya itu kadang-kadang kan jadi berpikir ya, sebenarnya bahagia itu ada nggak? Itu tuh kalau menurut syariat bagaimana sih sebenarnya Pak Ustadz, kebahagiaan itu sendiri? Ternyata berbeda-beda ya. Jadi yang sebenarnya yang seperti apa? Ya. Jadi kalau kita bisa bilang bahagia itu yang bagaimana, sama kalau ditanyain sabar itu bagaimana. Sabar itu kan orang beda-beda. Orang melihat orang diem itu dikatakan sabar. Ya, orang menghadapi sesuatu di sekelilingnya dia diem itu dikatakan sabar. Betul. Ya. Jadi hanya orang memandang saja. Dan kadang-kadang hanya orang menurut persepsi masing-masing. Saya udah sabar kok. Nah, itu persepsi masing-masing. Sama seperti tadi, bahagia asal bisa minum kopi sama ngerokok udah bahagia. Asal sudah punya rumah, punya mobil, punya istri, bahagia. Kalau seperti itu yang diceritakan, nah itulah sama seperti sabar tadi, sulit. Sabar punya nilai. Jadi orang yang sabar, dia dari sekian ribu itu berarti kan dari mulai dia akhir balik sampai dia itu mau meninggalnya, itu kan ribuan ujian tuh. Dia bisa menghadapi enggak ujian itu dari mulai hari ini kan ada beberapa ujian. Betul. Besok ada beberapa ujian, dan ujian itu nggak cuma 10 kali, banyak loh. Iya betul. Dari mulai bangun itu sudah direweli. Sabar itu sama seperti bahagia tadi. Sabar itu nilai dari ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu bisa nggak dia menyelesaikan itu dengan syariat agama kita, dengan akidah-akidah kita, dengan akhlak-akhlak kita itu. Jadi bahagia juga sama.
Orang itu berpikir kalau pada saat dia minum kopi dan ngerokok itu dianggap bahagia. Kalau bahagia bukan itu kesenangan. Oh iya. Dia pada titik itu ada kesenangan satu, kesenangannya tidak ada yang mengganggu. Nah, itu dianggap bahagia? Belum. Itu kesenangannya yang tidak terusik. Coba pada saat dia punya mobil, punya rumah, punya istri, ketangkep KPK, emang bahagia? Nah, kan begitu, ya. Nah, di sini maksudnya adalah bahagia itu adalah akhir dari semua nilai dari semua yang dia kerjakan, bentukannya yang kesenangan, tapi kesenangan yang menurut syariat, akidah, dan akhlak dari titik itu. Kita harus memahami. Jadi, kalau umpamanya seseorang itu dia punya istri baik, punya anak nurut, punya harta lengkap lebih, dia ngerti nih bahwa ini sebenarnya sudah banyak diberikan oleh Allah sampai saat ini. Anak-anak, istri ini selama ini memang baik-baik saja. Nah, di sini dia tidak akan ngomong saya bahagia. Karena pada saat dia mengucap saya bahagia itu ada unsur ujub dan riya. Yang kelihatannya itu bahagia. Nah, orang yang dia itu tetap menjalankan perintah-perintah Allah, dia nggak akan berani bilang bahagia. Dia akan tetap tidak akan ngomong, dia akan alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami senantiasa perlindungan darimu, dilindungi dari kami, keluarga kami berbuat dolim dan maksiat. Khawatir kalau dia bilang saya bahagia, Allah memberikan ujian. Pasti biasanya seperti itu, karena kan ada unsur ujub sama riya. Walaupun iya, makanya tadi ada udut sama ada kopi. Coba itu. Nah, itu kan dia hanya nafsi-nafsi sebenarnya ya. Sebenarnya nggak bahagia, tapi dia itu sebenarnya terjepit dan titik itu dia baru bisa ngerasain enak. Jadi intinya adalah kebahagiaan itu tidak bisa diungkapkan. Kalau seseorang itu sudah mulai dia paham tentang bersyukur. Orang yang paham tentang bersyukur, dia tidak akan meluapkan rasa senang itu di umum. Karena memang dia tahu kalau dia ungkapkan di umum itu ada ujub dan riya. Kalau di hati gimana? Ada ujub dan riya juga nggak? Kalau di hati pasti dia akan nyetop. Oh, nggak perlu. Yang harus saya kerjakan dengan sudah terjadinya seperti ini, sudah nyaman, istri baik, anak baik, semua nurut, semuanya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, dimudahkan. Kan kita itu orang yang belajar takwa. Ya cuma hanya alhamdulillah ya Allah, sampai saat ini Engkau berikan keluarga kami baik akhlaknya, alhamdulillah. Ya saya lihat menurut saya baik, alhamdulillah ya Allah. Anak-anak nurut, alhamdulillah. Sampai sekarang anak-anak berkata tidak baik kepada kami, kepada saudara-saudaranya, alhamdulillah tidak. Dan semua kakak-kakaknya senantiasa membantu adik-adiknya, alhamdulillah ya Allah. Ini adalah hidayah darimu. Kan nggak bisa diomongkan bahagia. Tapi kalau seseorang itu ngomong, anak-anak saya itu lu nurut jeng, kan gitu. Nah, kan beda sudah. Nggak ada yang ini, nggak ada. Itu kan ujub riya sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya dia sudah menantang pada Allah Ta'ala. Dia mau bilang anak-anak nurut apa? Nanti buntutnya pasti ada. Karena saya kan gitu. Didik dengan mendidik dengan ini. Nah, itulah unsur dia menuhankan dirinya. Kalau unsur itu muncul pada seseorang, pasti nanti diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau menghindari ujian dari Allah, tidak bisa. Ujian itu pasti ada. Selama manusia ya, bukan cuma hanya yang muslim ya, yang non muslim pun ujian itu tetap ada. Ujiannya orang non muslim itu adalah petunjuk agar dia kembali ke jalan Allah. Oh, justru itu ujian baginya. Loh iya. Nah, ujian yang muslim adalah bersyukur nggak dia pada Allah. Karena kebanyakan ya kita yang muslim ini rasa syukurnya itu sulit. Untuk mensyukuri sesuatu itu sulit, bahwa apa yang saya rasakan saat ini sebenarnya atas izin Allah itu sulit.
Saya saat ini bisa ngopi, bisa ngudut, ini karena atas izin Allah. Jadi bukan bahagia, Allah baru mengizinkan. Nah, ini yang kamuflase atau semu. Bahagia itu sebenarnya kalau di dunia enggak, tetapi kalau dibilang kesenangan, iya. Saya senang kalau punya mobil mewah, iya. Saya senang kalau punya rumah mewah, iya. Saya senang kalau anak-anak saya nurut, iya. Itu kan ngomong. Itu kata-kata yang cocok untuk itu. Itu ya, kata Pak? kalimat yang cocok ya. dari kehidupan dunia. Tapi kalau seorang saya bahagia itu enggak, saya enggak percaya. Kecuali siapa yang bicara. Siapa yang bicara itu saya tahu persis agamanya kayak apa. Kalau seseorang itu ngomong dengan berapi-api tentang agama, dan dia ngomong, wah, alhamdulillah saya itu senang dengan istri saya, dia nurut. Enggak, saya enggak percaya seperti itu. Karena itu hanya untuk mendorong kredibilitas dia. Tapi saya paham kalau seseorang berbicara dengan berapi-api, berarti nanti dia di rumahnya sama berapi-api. Sama. Cerminan itu. Dan kasar sama, seperti di rumah juga kasar. Menyalah-nyalahkan sama, di rumah dia akan menyalah-nyalahkan. Karena pada saat seorang itu belajar takwa kepada Allah Ta'ala, dia mau ngomong kasar. Pada saat dia itu umpamanya ngomong di luar atau dakwah atau dalam pekerjaan, dia pasti akan ingat bahwa omongan saya dinilai oleh Allah Ta'ala. Saya memilih yang mana, kan seperti itu. Nah, inilah ingat pada Allah Ta'ala. Semua apa yang dilakukan ingat pada Allah. Nah, ingat inilah yang nanti menjadikan seseorang itu beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar beruntung. Itu di situ mengingat, jadi mau diomongkan atau berpikir itu begitu. Jadi tidak bisa seseorang itu dia baru menikmati kopi sama rokok dia bilang bahagia, enggak. Tapi saya mau bilang bahagia sudah bisa ngopi dan rokok, enggak boleh ya. Ini bukan bahagia, ini kan diizinkan Allah. Karena saya saat ini bisa ngerokok dan ngopi tidak diganggu istrinya gitu sebenarnya. Kan begitu. Ini kalau memang gangguannya itu ada di istrinya. Padahal nggak harus dengan istrinya, banyak yang nanti mengganggu. Pada waktu nyeruput, dia telepon bosnya. Nyeruputnya megang. Ya, assalamualaikum bos. Jangan bilang assalamualaikum. Karena ada bos yang kayak gitu. Ada yang gitu, Pak. Ada? Ada Berarti kamu ngalamin. Ngalamin saya. Ngalamin bahkan kalau GM atau direktur? direktur. Dia muslim bukan? Muslim, Pak Ustaz. Itu walaupun dia direktur, dia muslim, itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia merasa tanpa kamu salami aku sudah jadi direktur. Itu orang-orang begitu. Dan biasanya orang itu kalau disalami nggak jawab. Saya nggak tahu jawab apa nggak. Kan bener. Itu udah ketahuan bahwa dia menuhankan jabatan. Nah, itu menuhankan jabatan. Siapapun dia, walaupun dia itu jamaah, enggak boleh. Jamaah itu kan hanya meningkatkan 27 derajat sebenarnya. Tapi kalau dia menuhankan jabatannya, sama itu sudah musyrik, itu sudah syirik di hadapan Allah. Apapun bentuknya, dia ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, itu dia nggak sadar bahwa sebenarnya salam dari orang bawahannya itu adalah mendoakan dia, didoakan kepada Allah. Jawablah lebih baik, bukan tidak menjawab malahan. Kan seperti itu. Nah, ini juga sama. Dan sebenarnya walaupun dia direktur, dia tidak menjawab itu, dia tidak bahagia dia. Dia ada golongan orang-orang yang memang mendustai agama. Jadi Ya. Ustaz, manusia nih di dunia ini kapan saatnya dia bisa bilang bahagia, Ustaz? Nanti di akhirat aja lah. Berarti di dunia tidak bisa, bukan tidak bisa, belum saatnya. Belum, namanya bau bahagia itu lewat mana? Lawang sudah punya anak, punya cucu, pensiun kan gitu lah. Mau bahagia lewat mana? Emang kalau pensiun itu udah nggak bahagia? Walau alam saya nggak tahu. Kalau haji pensiun bahagia nggak coba sekarang? Kan ketawa aja tuh. Lah kan nggak bisa dibilang mau bahagia. Kan hanya cuma Kalau kalimat senang boleh kali ya. senang boleh bisa di rumah terus. Iya. Tapi senang di rumah, coba tanya, dapat uang dari mana? Lah kan bingung. Ini baru bilang senang di rumah, ditanya dapat uang dari mana? Lah sudah tidak. Dari sisi lain. Dari sisi lain itu kan nggak ketemu sebenarnya.
walaupun itu ada senang. Jadi intinya nggak bisa ucapan bahagia itu dengan gampang, itu nggak bisa. Bisa jadi ucapan-ucapan bahagia itu malah melupakan kita bersyukur kepada Allah. Pasti, Itu, pasti, lah. pasti rata-rata pasti tidak bersyukur. Gimana mau bersyukur? Bro, bahagia itu kalau sudah punya rumah, mobil, sama istri. Coba tunggu dia ngomong apa? Nggak ada. Nggak ada. Mau dia, bro, bahagia itu mudah, sudah punya rumah, punya istri, punya mobil. Alhamdulillah ya bro. Loh, kamu itu mau ngomong apa tadi kan gitu? Kalimatnya itu udah nggak pernah ketemu di sini gitu. Jadi itulah yang harus kita sadari. Jadi dia juga sebenarnya mau menceritakan kebahagiaan dia ini sebenarnya mau eksis juga, mau ada ujub riak juga. Jadi kalau memang seorang yang dia diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala, dia merasa senang. Kalau saya, menurut saya tetap merasa senang. Iya, berarti ada unsur nafsu di situ yang bergejolak. Iya, iya. Yang mau ditunjukkan kepada. Pasti, insya Allah seperti itu pada orang lain. Makanya pada saat dia itu sudah diberikan banyak oleh Allah Ta'ala ini, dan dia itu merasa senang, benar, enak, nyaman, dia nggak ngomong bahagia. Dia bilang, gimana keluarganya? Ya, alhamdulillah baik. Gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, contoh mamanya, kalau misalkan enak ya Pak, udah punya rumah bagus, punya mobil, Mercy, anak-anak nurut, pekerjaan banyak, enak ya. Hanya cuma bilang, walila ilham. Itu, dan itu sulit untuk disampaikan kepada umum. Karena dia enak ya ini, wah bangga, enak mau bangga lagi ya. Iya, karena itu saya sejak dulu kan kerja keras, namanya kerja keras. Enggak, semuanya itu adalah milik Allah. Makanya kalau menurut saya bahagia itu belum ada sampai nanti di akhirat. Nah, di akhirat itulah belum tentu juga masuk surga. Nah, karena di dunia banyak ujub, riak, bahkan sombong. Lah bagaimana mau masuk surga? Ya inilah yang harus kita sadari, bahwa ayo belajar kalimat demi kalimat, jangan merasa kita bahagia karena nanti ujiannya akan tambah berat. Semua disyukuri, semuanya disyukuri, semuanya ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi tidak perlu kita itu merasa bahagia. Kalau kita merasa bahagia, yang lain nggak bahagia, kan seperti itu. kadang-kadang saya juga sering diomongin gitu sama teman. Wah, enak ya hidupmu sudah bahagia. Kadang-kadang saya mikir, bahagia opone. Bahagia apa nih? Ya orang kok kadang-kadang apa namanya itu mudah sekali mengucapkan kata-kata yang seperti itu, padahal itu kan bisa menjebak keinginan. Kalau mungkin kalau orang lain memuji itu adalah apa ya? Membuat hati orang lain itu senang. Tapi bagi yang dipuji itu adalah ujian. Iya. Tapi kalau kita memuji boleh nggak tuh Ustaz? Nggak boleh terlalu tinggi. Jadi memuji itu sebenarnya tadi kan jawaban saya Pak, walila ilham. Bagi yang dapat pujian. Ya, termasuk kita mau memuji. Ya, mau memuji itu kita tahu nggak apa yang dia kerjakan itu sebenarnya dari siapa. Kalau yang dia kerjakan itu sebenarnya tahu itu dari Allah, kan nggak harus dipuji sebenarnya. Iya, nggak harus dipuji. Kayak biasa di jabatan-jabatan itu kan muji-muji atasannya aja. Untuk istilah kata lainnya itu mencari apa ya? Cari muka. Walaupun ada mukanya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita pun nggak harus memuji, tapi dengan senyuman. Nggak usah perlu memuji, alhamdulillah kerjaan Bapak bagus, alhamdulillah. Boleh, nggak perlu harus muji. Alhamdulillah ya Pak, apa yang dikerjakan Bapak dikabulkan Allah. Itu muji nggak? Enggak, itu malah yang sesungguhnya. Ah, itu sesungguhnya sebenarnya dikabulkan Allah. Kalau enggak ya hancur sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalimat per kalimat itu harus kita pikirkan. Jadi memuji terlebih juga tidak boleh. Dalam percakapan itu baik yang di lawan bicara maupun kita sendiri sama-sama harus saling menjaga seperti itu Pak Ustaz. Iya. Ya itu. Ya itu. Tapi maaf nih, saya sering memperhatikan Pak Ustadz itu ya, kalau lagi di tempat orang, Pak Ustadz banyak diem gitu. Itu sebenarnya Pak Ustadz mau menjaga orang itu supaya, atau bagaimana sebenarnya? Ini maaf nih Pak Ustadz. Kan bisa belajar juga dari situ. Ya, diem itu kan nggak harus, diem itu kan begini.
Saya diem itu kan bukan berarti saya tidak tahu apa-apa. Saya diem diejek oleh YouTube-nya orang-orang sana. Saya nggak jawab. Bukan berarti saya nggak bisa balas. Tapi lebih Saya serahkan sama Allah Ta'ala. Karena mereka itu ujian untuk saya. Jadi saya serahkan sama Allah, biarin aja. Dia merasa dirinya Tuhan, enggak, saya jawab. Dia adalah manusia biasa yang masih makan nasi. Gitu. Cuma saya memang enggak ngomong, senyum-senyum aja. Kalau saya itu di tempat majelis nggak banyak ngomong, ya saya kan dengerin, tapi kan saya nggak harus komen. Kenapa ya? Barangkali saya belum diizinkan untuk bicara di situ oleh Allah Ta'ala. Kan seperti kan diem dengerin gini sebenarnya sama kok. Nah itu yang harus kita ketahui, bahwa ya belajar untuk diem, berpikir, kemudian mencari jalan keluar, kan seperti itu. Semakin kita itu bisa mau mendengarkan, kan sebenarnya banyak manfaat. Bisa aja walaupun Allah itu menitipkan kepada kita pengetahuan agama, tapi pada saat kita dengerin gini, kita itu ada loh seseorang itu kadang-kadang yang dia ngomong malah, oh inget saya yang itu yang saya belum tahu, wah ini sekarang kejawab. Tapi kan nggak perlu ngomong. Dengan nggak perlu ngomong itu malah malunya dia hilang. Kan nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya nggak tahu. Ketidaktahuannya tertutup. Nah, ketidaktahuannya ditutupi oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu. itu bisa memunculkan nilai-nilai kebahagiaan sebenarnya, Ya, Pak. saya nggak jawab kebahagiaan. Kebahagiaan itu sesuatu nilai yang tinggi. Kalau orang nikah itu sakral. Nilainya tinggi, mirip sabar. Kalau kebahagiaan itu ya ada pahala di hadapan Allah, insya Allah, kalau kita kerjakan niatnya lillahi ta'ala. Jadi diam itu kalau niatnya lillahi ta'ala, diam ya tetap berpahala. Enggak. Jadi kalaupun ada yang tahu ngomong, kemudian dilihat ada yang ngomong, kita tinggal dengerin aja omongannya apa, kan tahu yang salah bagaimana, yang salah bagaimana, yang salah bagaimana. Tetapi kita kan nggak perlu harus ngomong, oh kamu salah, oh kamu ini, kan nggak perlu. Di dalam majelis itu kan nggak boleh seperti itu, kecuali ditanyain. Ya itu cara belajar aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pertimbangan yang baik. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan itu ya kan nggak bisa ngomong akhirnya. Bahagia itu ada di mana-mana, kan nggak bisa. Ya bahagia menurut saya itu nanti di akhir. Atau kalau kata-katanya bahagia kalau kita bisa masuk surga, itu boleh, Pak Ustadz? Nggak boleh Kalau juga, itu di kan? dunia kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Karena bisa untuk dia dibuktikan, masuk kan? surga itu kan nggak ngerti. Berat. Ya, kita harus belajar. Mudah-mudahan kita paham. Jangan sering cerita bahagia itu sebenarnya gampang, mudah. Jangan. Bahagia itu sebenarnya malah sulit. Sulit. Mau menerima anak yang kekurangan sulit. Mau menerima anak yang pandai, nih. Mau menerima anak yang pandai menurut saya sulit. Karena biasanya yang muncul adalah ujub, riak, dan sombong. Banyak saya temui itu, saya baca ucapan-ucapan kepada orang lain dengan kalimat semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu gimana? Boleh, itu doa. Boleh. Itu doa. Tapi kan semoga Allah memberikan kebahagiaan dengan minum kopi dan ngerokok, itu kan bukan itu intinya. Kalau bahagia dunia akhirat itu kan sudah masuk kriteria kalimat Allah sebenarnya. Kalimat doa yang ada dalam Quran. Boleh, kalau itu boleh. Itu kan doa. Tapi kan bukan statement kita bilang bahagia gitu loh, maksud saya. Saya itu sudah bahagia di dunia, kata siapa? Ini. Walaupun kita tahu di dunia itu nggak mungkin ada kalimat bahagia, tapi kita tetap boleh mendoakan semoga bahagia di dunia dan akhirat. Boleh, itu kan diambil dari kalimat Quran sebenarnya. Boleh. Itu doa sama, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, soleha. Itu kan doa. Coba ada nggak orang bilang, aku anak soleh, ada nggak? Kan aneh di telinga sebenarnya. Rezeki anak soleh. Oh, itu banyak kalau itu juga. Itu kan statement dia sendiri. Kalau di hadapan Allah kan enggak. Jadi seorang mendoakan bahagia dunia akhirat itu boleh. Tetapi kalau berstatement sendiri jangan. Mengakui. Iya, karena dia akan bilang bahagia tok.
di dunianya, akhiratnya pasti nggak ikut. Saya itu bahagia lo bisa ngopi dan ngerokok di dunia dan akhirat kan nggak ada itu kan nggak ada, jadi nggak ada kalau itu. Makanya nggak bahagia itu nantilah. Kalau bahagia dunia itu yang menilai Allah, bukan kita. Yang menilai Allah dan kita tidak tahu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, cukup apa itu namanya? Serius tapi santai. Ya, dalam juga penjelasan Pak Ustadz ya Pak Haji ya. Nah, sahabat beriman, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya saya dan keluarga saya, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita memang harus hati-hati dalam membaca slogan atau mengucapkan kata-kata yang akhirnya nanti bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Subhanallah, seperti itu. Jika ada kata-kata dan tingkah laku kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.